pengusaha-pengusaha kecil itu yang justru menjadi concernnya gitu. Mbak Vita, Ya. kita sekarang mau ini ya, diskusi dikit ya soal produk ya. Oke. Boleh ya? Sip. Boleh dong. Nah, kalau produk-produk di asuransi syariah, kayaknya kan pasti beda ya dengan penjaminan syariah ya. Oh, ya. Jelas beda, Mas. Jelas beda ya? Ya. Kalau asuransi syariah apa aja tuh? Ya, asuransi syariah tadi ya lebih terkait emang sesuatu yang memang secara physically gitu ya. Apakah objek dari pembiayaannya atau mungkin Objek itu maksudnya kayak anggarannya. rumah misalnya ya, kayak gitu. mobil. Ya, Sepeda juga sekarang kayaknya ada yang asuransi. Iya, kalau yang mahal-mahal bisa Mas. Gitu. Terus kalau kerugian, asuransi kerugian juga gitu kan sama ya. Kalau di jiwa untuk orangnya ya yang memang mengambil pembiayaannya. Tapi kalau seandainya di penjaminan itu kita covernya kan justru pembiayaannya gitu, resiko terhadap masalah yang mungkin timbul dari keuangan. Betul. Gitu ya. Yang menimbulkan dia jadi tidak mampu untuk membayar angsuran. Bayar angsuran pembiayaan. Ya, repayment capacity-nya gitu. Nah, sekarang Bank Syariah nih, kan dia melakukan pembiayaan. Ya. Kenapa sih kok perlu asuransi syariah, penjaminan syariah, gitu, reasuransi syariah, gitu? Ya, benar. Kalau dari sisi penjaminannya ya, tadi kan kalau seandainya ada terjadi masalah di tengah proses di tengah dia melakukan pembayaran angsuran, pembiayaannya, itu tentunya kan tentunya buat pihak bank sendiri secara performance-nya kan jelek kan jadinya Mas ya. Iya. Itu yang pertama. Lalu kalau meninggal misalnya. Meninggal juga begitu. Pada saat Pembiayaannya mau meninggal, dibayar pakai apa? Nah, itu dia. Kan artinya tuh jadi ahli warisnya tuh yang punya tanggung jawab itu belum tentu juga ahli warisnya juga sanggup bisa. bayar. Iya, betul. Tapi kalau tercover sama asuransi, Nah, itu bisa ya ada sumber pembayaran. Ya, tentunya bank juga lebih secure kan untuk melangsungkan pembiayaannya gitu kan. Makanya perlu sinergi itu loh Mas. Jadi antara pihak lembaga keuangan yang bank dan non-bank. Karena kan ya itu mereka saling terkait gitu kan. Iya. Dalam menjalankan bisnisnya itu. Nah itu kayaknya dari tadi kita ngomong lebih banyak manfaatnya buat bank nih. Tapi ada nggak kemanfaatan lain yang terkait dengan orang yang mengambil pembiayaan? Kalau dari penjaminan misalnya. Seringkali memang mungkin tidak terinformasi langsung ya ke nasabahnya bahwa dia dijamin kalau resikonya macet gitu kan Mas. Karena kan efeknya tentunya bisa terjadi. Jangan-jangan kalau dia tahu dijamin dia jadi malah sembarangan malah macet lagi. Terus nanti jadinya. Gitu. Ya kita harus lihat juga profilnya seperti apa Mas. Kalau mungkin yang pembiayaan besar seperti komersial, corporate dan lain-lain itu biasanya memang dia tahu ya akan ada terjadi penjaminan ini karena kan kita harus melakukan survei gitu ya. Langsung ke objeknya itu pembiayaan itu. Nah, kalau yang masyarakat kecil, menengah, bahkan mungkin kecil sekali seperti mikro, itu apa manfaat penjaminan syariah untuk mereka? Mereka kan kalau bank kan suka menilai, nggak layak nih kayaknya dikasih pembiayaan gitu ya. Kalau kita lihat malah sektor mikro itu seringkali kan dibilang visible but not bankable gitu ya Mas. Visible but not bankable. Bankable. Ya. Jadi itulah dia justru kalau saya sangat interest ya dengan penjaminan di syariah ini karena memang justru sektor usaha yang sektor real seperti itu ya usaha-usaha produktif untuk pengusaha-pengusaha kecil itu yang justru menjadi concernnya gitu. Kita selain juga memang secara bisnis tapi kita juga membantu dia dalam mengembangkan bisnis usahanya dia gitu kan dengan akhirnya bank mau memberikan pembiayaan dan kita berada di belakangnya untuk memberikan kapasitas penjaminan. Sekarang alhamdulillah udah ada, jadi tentunya harus syariah bisnis lah dari A to Z-nya gitu, biar kafah Mas. Gitu.
Mbak Vita, sekarang kita ini ya, coba diskusi-diskusi dikit ya tentang industri keuangan syariah ke depan. Jadi nggak cuma perbankan. Khususnya kita bakal ngomong asuransi syariah dan penjaminan syariah. Oh, sip. Ya. Itu kira-kira ke depannya gimana sih? Masih prospektif nggak tuh asuransi syariah mau penjaminan syariah menurut Mbak Vita? Ya, kalau kita lihat nih, tentunya lembaga asuransi maupun penjaminan ini sebagai lembaga keuangan non-bank yang mensupport dari perbankannya sendiri ya. Dengan perkembangan bank syariahnya, kalau dari sisi growth-nya justru syariah ini lebih besar dibanding yang konven. Jadi pertumbuhan dari tahun ke tahun ya? Iya, pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Walaupun itu tadi secara share-nya memang masih relatif kecil gitu. Jadi tentunya ruang untuk lebih berkembang itu masih sangat-sangat banyak. Dan saya insya Allah sih kita optimis lah ke depan. Tapi kalau antara asuransi syariah dengan penjaminan syariah, tadi kan yang di cover ya resiko-resiko yang ada di perbankan syariah juga. Iya, betul. Itu nggak tabrakan menurut Mbak Vita atau malah saling melengkapi atau gimana? Nah, ini tadi kita kan untuk mendukung, mensupport, memberikan support perkembangan dari perbankannya sendiri. Malah saya lihat justru ke depannya tuh antara asuransi dan penjaminan yang sebenarnya beda ya secara coverage-nya tadi kan. Itu bisa menjadi suatu coverage yang lebih luas gitu ya, kita berikan ke bank yang tentunya itu akan memberikan secure yang lebih double protect lah istilahnya dari si banknya. Artinya sebenarnya antara asuransi syariah dengan penjaminan syariah itu tidak perlu bersaing ya, Nggak tapi perlu saling bersaing. melengkapi gitu. Betul, karena coverage-nya beda gitu. Yang satu tadi memang secara fisiknya, memang objeknya yang di cover, yang satu lagi dari sisi kelangsungan pembiayaannya. Jadi ini malah bisa kita bundling itu coverage-nya sebenarnya dengan resiko masing-masing. Gitu. Bisa jualan bareng dong? Iya dong, pastinya. Antara penjaminan syariah dengan asuransi syariah. Iya, kita bisa jalan bareng lah sinergi. Nah, emang sekarang udah berapa sih besar market share dari penjaminan syariah lah? Kalau penjaminan sih malah lebih kecil lagi. Asuransi aja masih 4,2% ya. Nah, penjaminan saya yakin lebih kecil lagi dari itu. Apalagi kalau syariahnya kan masih terbatas nih, Mas. Iya. Ya, masih banyak masuk konven. Malah sebelumnya masih pakai azas darurat kali ya. Sekarang kalau udah ada, mestinya nggak darurat lagi ya. Nah, sekarang alhamdulillah udah ada. Jadi tentunya harus syariah bisnis lah dari A to Z-nya gitu. Biar kafah, Mas. Gitu. Nah, Mbak Vita nih kan udah pelaku yang muter-muter nih ya. Asuransi, reasuransi, penjaminan. Soalnya kan kalau kita mengacu cuman ke perbankan syariah ya masa sekedar ini aja sih, sekedar apa, ngikutin, sekedar nunut aja gitu ya dengan perbankan syariah. Kan masih banyak perusahaan-perusahaan dalam industri keuangan syariah selain bank syariah kan? Iya, betul. Nah itu dia, yang paling penting banget memang awareness-nya nih Mas. Jadi awareness dari masyarakat sendiri, ya belum kita ngomong syariah, dari awareness tentang yang penjaminan aja atau yang asuransi itu juga relatif masih minim kan di masyarakat gitu ya. Jadi secara ini ya, mungkin secara pribadi-pribadi gitu di masyarakat, penjaminan apa itu, asuransi gitu. Syariah aja masih bingung, ini penjaminan syariah apa? Nah itu dia, makanya kalau kita mulai dari sana gitu, sosialisasi, awareness-nya itu dari masyarakat, lalu udah dikenal dari lembaganya sendiri, penjaminan nih, asuransi nih, syariahnya, kemudian masuk ke produknya gitu kan, produk-produk apa, dan tentunya kita harus punya produk-produk yang memang sifatnya ada sesuatu uniqueness gitu loh untuk syariah gitu ya, compare to konvensionalnya gitu. Malah kalau saya lihat, kalau dibandingkan nih antara kita memberikan edukasi asuransi, compare to penjaminan, lebih mudah mungkin yang asuransi ya Mas. Karena manfaatnya langsung kelihatan saat itu, misalnya dia, terutama asuransi jiwa nih, terutama ya, yang di cover kalau dia meninggal, nanti anak istrinya semuanya itu ada sesuatu yang bisa melangsungkan lagi kehidupannya mereka gitu kan. Asuransi kerugian juga mungkin ya tadi karena fisikal itu bisa terlihat. Tapi kalau asuransi pembiayaan atau asuransi penjaminan di situ kan yang kita cover adalah kelangsungannya tadi ya. Dan untuk lembaga-lembaga mikro mungkin ya
tanpa mereka melihat secara langsung bahwa mereka memang diprotek. Ini kan yang akan memprovide dari sisi banknya untuk memprotek kelangsungan pembiayaan si pengusaha-pengusaha mikro ini gitu. Jadi efeknya secara langsung ke orangnya untuk melihat, oh ini karena penjaminan mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Teman untuk dari banknya merasa secure untuk memberikan pembiayaan ke usaha-usaha kecil yang tadinya nggak bankable itu, sehingga dia bisa atau bersedia untuk memberikan pembiayaan. Tentunya ini sangat membantu sekali kan untuk pengusaha-pengusahanya ini gitu loh, berkembang. Mungkin itu yang paling harus difokuskan ya, bahwa Anda sebelumnya hanya visible tapi tidak bankable. Dengan penjaminan syariah Anda menjadi bankable. Akses Anda kepada bank ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya, khususnya lembaga keuangan syariah, itu menjadi lebih inklusif gitu ya. Mereka bisa masuk gitu, yang tadinya nggak bisa masuk gitu. Sinergis ya buat semua ya. Sinergis tentunya. Baik Mbak Vita, terima kasih banyak nih. Kita sambil ngobrol-ngobrol lihat tuh. Ikannya udah banyak banget. Ikannya udah banyak banget. Tangkap bawa pulang ya, enak nih Mas.